Selamat datang di Spede 366 Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mabar Mat. Mari belajar matematika. Let's get started. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun kompetensi dasarnya, untuk kompetensi pengetahuan 3 dan 19 menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Poin yang akan kita bahas 3.19.1 menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk kompetensi keterampilan 4.19 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun poin yang akan kita bahas 4.19.1 menyelesaikan masalah yang kontekstual berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ya, perhatikan gambar tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bola sampai masuk ke dalam gawang? Berdasarkan gambar pada contoh di atas, maka dapat dibuat sebuah persamaan kuadrat untuk menentukan berapa waktu yang diperlukan agar bola masuk ke dalam gawang. 1. Bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya atau berubah yaitu 2. Bentuk umum persamaan kuadrat: ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. A. Koefisien x kuadrat, b. Koefisien x, dan c. Konstanta. Dengan syarat A, B, dan C elemen bilangan real. Yang kedua, A tidak sama dengan 0. Contoh: tentukan A, B, C dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat ditambah 5x minus 3 sama dengan 0. Maka A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 5, C nya sama dengan min 3. Yang kedua, 3x kuadrat minus 7x sama dengan 0. A nya sama dengan 3, B sama dengan min 7, dan C sama dengan 0. Yang ketiga, 4x kuadrat minus 9 sama dengan 0. A sama dengan 4, B sama dengan 0, C sama dengan minus 9. Nah, dari ketiga contoh tersebut, contoh yang kedua, kenapa C-nya bisa 0? Karena nilai konstantanya tidak ada, atau bisa dikatakan nilainya adalah 0. Di contoh yang ketiga, nilai koefisien x-nya tidak ada, maka bisa dikatakan sebagai b-nya sama dengan 0. Jadi kira-kira seperti itu menentukan nilai A, B, dan C dari sebuah persamaan kuadrat. 2. Akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar ini dapat ditentukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, pemfaktoran. Contoh, sebuah persamaan 6x kuadrat minus 7x minus 5 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah, atau kita dapatkan adalah, mengalihkan nilai A ini 6 dengan nilai C nya minus 5, maka akan mendapatkan perkalian hasilnya adalah minus 30. Nah, minus 30 ini kita cari faktor yang mendapatkan perkalian yang hasilnya adalah minus 30.
Pertama, perkalian minus 1 dengan 30, hasilnya negatif 30. Yang kedua, minus 30 dengan 1. Yang berikutnya minus 2 dengan 15. Ini 15 dengan 2. Minus 3 dengan 10. Minus 10 dengan 3. Minus 5 dengan 6. Minus 6 dengan 5. Setelah mendapatkan faktornya dari perkalian nilai A dan C, langkah berikutnya adalah mencari hasil dari faktor yang sudah kita ketahui tadi. Jadi kita cari hasil penjumlahannya. Nah, seperti minus 1 dengan 30, ketika kita jumlahkan hasil adalah positif 29. Minus 30 ditambah 1 adalah minus 29. Minus 2 ditambah 15 adalah positif 13. Minus 15 tambah 2 adalah minus 13. Minus 3 ditambah 10 adalah positif 7. Minus 10 ditambah 3 adalah minus 7. Minus 5 ditambah 6 adalah 1. Minus 6 ditambah 5 adalah minus 1. Ini adalah penjumlahan dari masing-masing faktor ini. Langkah berikutnya, kita tentukan nilai B-nya. Nilai B di sini adalah minus 7. Cari hasil yang di sini yang memang negatif 7 atau minus 7 nilainya. Maka itulah kita dapatkan faktornya. Maka faktor yang bisa kita dapatkan adalah minus 10 dengan positif 3. Ini yang kita gunakan sebagai faktorannya. Nah, karena sudah mendapatkan faktor dari perkalian A dengan C dan penjumlahan faktor untuk menghasilkan nilai B, maka langkah berikutnya adalah menentukan persamaan faktor dari persamaan kuadrat ini. Karena di sini nilainya 6x kuadrat, maka salah satu perkalian faktornya adalah nilainya adalah 6x. Maka menjadi 6x minus 10. Yang kedua adalah 6x positif 3. Nah, minus 10 ini dengan positif 3 adalah hasil yang kita dapatkan sebelumnya. Maka menjadi faktornya, persamaan faktornya adalah 6x minus 10 dengan 6x positif 3 sama dengan 0. Kita sudah dapatkan yang persamaan faktornya. Kita lanjut. Setelah mendapatkan faktor, ini kan angkanya masih besar. Kita bagi dengan 2 supaya menghasilkan angka ini. Yang 6x positif 3 kita kecilkan dengan membagi 3 supaya angkanya lebih kecil lagi. Nah, 6x minus 10 bagi 2 hasilnya adalah 3x minus 5. Sedangkan 6x positif 3 dibagi 3 adalah 2x plus 1. Jadi 3x minus 5 dikali 2x positif 1 sama dengan 0. Lanjut, 3x minus 5 kita pecah. Jadi 3x minus 5 sama dengan 0. 2x positif satunya sama dengan 0. Maka kita baru bisa mendapatkan akar-akarnya. Proses menentukan akar-akarnya adalah 3x minus 5 sama dengan 0. Minus 5 nya ini pindah ruas, maka menjadi 3x sama dengan 5. Setelah itu x sama dengan 5 per 3. Ini akar pertama. Untuk akar kedua, 2x positif 1 sama dengan 0. Positif satunya pindah ruaskan, maka menjadi 2x minus sama dengan minus 1. Maka x sama dengan minus 1 per 2. Maka ini adalah akar keduanya. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah minus setengah dan 5 per 3. B. Melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, sebuah persamaan 6x kuadrat minus 7x minus 5 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, kita ubah 6x kuadrat ini supaya tinggal x kuadrat. Jadi sekali lagi, 6x kuadrat ini gimana caranya supaya tinggal x kuadrat? Maka langkahnya adalah semua ini kita bagi dengan 6. 6x kuadrat dibagi 6, minus 7x dibagi 6,
minus 5 dibagi 6. Jadi maka hasilnya adalah X kuadrat minus 7 per 6X minus 5 per 6 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya kita pindah ruaskan nilai minus 5 per 6 ini atau konstantanya ini ke sebelah sama dengan atau sebelah kanan dari kali sama dengan. Karena isi negatif 5 per 6, maka pindah ruas menjadi 5 per 6. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan nilai setengah kali B pangkat 2 pada ruas kanan dan kiri. Nah, setengah kali B pangkat 2 itu adalah 1 dikali 7 nilainya 7, 2 dikali 6 adalah 12 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 7 per 12 pangkat 2 yang kita tambahkan pada ruas kiri dan ruas kanan. Langkah berikutnya, pada ruas kanan kita cari hasil perkalian ini. 7 pangkat 2 adalah 49, 12 pangkat 2 adalah 144. Tapi yang sebelah kiri tidak perlu kita cari hasilnya, karena kita akan mencari bentuk lain dari persamaan ini. Jadi langkah berikutnya adalah bentuk persamaan lainnya seperti ini. Kita ambil koefisien X-nya saja dikurang, kita lihat di B-nya. Di B-nya ini kan tandanya negatif, maka kita gunakan tanda negatif. Kita ambil lagi nilai 7 per 12 pangkat 2, maka bentuk ini X minus 7 per 12 pangkat 2 ini sama dengan ini. Jadi X minus 7 per 12 pangkat 2 sama dengan 120 plus 49 per 144. Ini kita dapatkan dari penjumlahan pecahan. Jadi cari nilai yang terbesar di 144 kan. Kita gunakan 144 bagi 6. Kita dapatkan adalah 24 kali 5 adalah 120. 49 tetap. Jadi langkah berikutnya, karena di sini ada pangkat 2, supaya pangkatnya hilang, maka pangkatnya ini kita rubah menjadi akar di sebelah kanan. Jadi hasilnya adalah X minus 7 per 12 sama dengan akar 169 per 144. Lanjut, bentuknya menjadi X minus 7 per 12 sama dengan positif negatif 13 per 12. 13 per 12 ini adalah akar dari 169 per 144. Positif negatif ini untuk mendapatkan bentuk akarnya. Maka yang pertama, X minus 7 per 12 sama dengan 13 per 12. Kita ambil yang positifnya dulu. Jadi positif 13 per 12. Atau yang kedua menggunakan tanda negatif. Jadi X minus 7 per 12 sama dengan negatif 13 per 12. Kita tentukan akar-akarnya. Yang pertama, X sama dengan minus 7 per 12 pindah ruaskan, maka menjadi positif 7 per 12. Maka bentuknya X sama dengan 13 per 12 ditambah 7 per 12. Atau yang kedua, X minus 7 per 12 sama dengan minus 13 per 12, bentuknya menjadi X sama dengan minus 13 per 12 ditambah 7 per 12. Sama, ini pindah ruaskan juga, maka jadi positif. Maka kita bisa dapatkan hasilnya X sama dengan 20 per 12, 13 tambah 7, 20 per 12 tetap sama dengan 5 per 3. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Jadi akar yang pertama X sama dengan 5 per 3. Untuk X yang kedua, maka X sama dengan min 6 per 12. Minus 13 ditambah 7 adalah minus 6 per 12. Kita sederhanakan menjadi minus setengah. Sama-sama kita bagi dengan nilai 6, maka hasilnya minus setengah. Jadi akar yang kedua adalah X sama dengan min setengah.
Jadi akar persamaan kuadratnya adalah minus setengah dan 5/3. C. Rumus ABC. Contoh, sebuah persamaan 6x kuadrat minus 7x minus 5 sama dengan 0. Karena yang kita gunakan rumus ABC, maka kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A sama dengan 6, nilai B sama dengan min 7, nilai C sama dengan minus 5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ABC. Rumusnya adalah X1,2 sama dengan minus B positif negatif akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Lanjut kita masukkan nilai-nilai yang A, B, dan C-nya ke dalam rumus. Maka bentuknya X1,2 sama dengan min B-nya adalah minus 7 positif negatif akar dari B-nya minus 7 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya adalah 6, C-nya adalah minus 5 dibagi 2A. 2A-nya adalah 6, jadi 2 kali 6. Maka bentuknya X1,2 sama dengan minus dengan minus jadi positif 7, positif negatif akar dari minus 7 pangkat 2 adalah 49 dikurang 4 kali 6 kali minus 5 adalah minus 120 per 2 dikali 6 adalah 12. Jadi bentuk X1,2 sama dengan 7 positif negatif akar dari 169 per 12. 169 ini kita dapatkan dari 49 dikurang negatif 120. Minus ketemu minus jadi positif. 49 ditambah 120 adalah 169. Maka bentuknya menjadi X1,2 sama dengan 7 positif negatif 13 per 12. 13 ini kita dapatkan dari akar 169. Baru kita bisa mendapatkan bentuk akar dari persamaan kuadrat tersebut. Yang pertama akar X1. Kita gunakan tanda positif. 7 positif 13 per 12. Untuk yang akar keduanya kita gunakan tanda negatif. Maka X2 sama dengan 7 dikurang 13 per 12. Jadi X1 sama dengan 20 per 12. X2 sama dengan negatif 6 per 12. Jadi X1 sama dengan 5 per 3, X2 sama dengan minus setengah. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah minus setengah dan 5 per 3. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam matematika.